that all you got? Are you kidding me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang map baru dari Mobile Legends, dirilis pada hari Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022, dan sekalian dijelaskan nama dan kisahnya. Untuk awalan kualitas HD Ultra, diawali dari cahaya seperti matahari di pagi hari, disambung dengan cahaya ilahi warna biru, dari mulai base, langsung mengalir ke seluruh turret di Land of Dawn, dengan efek yang keren. Kemudian, untuk yang suka ngajak buy one, saya tidak akan melayani, karena lebih baik cari uang yang banyak, daripada buy one gak jelas sama lu. Lalu ini yang bernama Thunder Fenrir. Kisah dari Thunder Fenrir adalah hewan kuat yang tinggal di reruntuhan Palace Garden, yang dibangun oleh para Ancient One. Thunder Fenrir sangat memperdulikan anak-anaknya, menunjukkan kebijaksanaan, dan kasih sayang keibuan, yang jarang terlihat pada hewan lainnya. Untuk spawn pertama 25 detik, lalu durasi respawn 90 detik. Kemudian setelah mati, akan terbuka dedaunan warna biru yang menutupi, seperti terowongan hatimu yang tersakiti. Selanjutnya ini yang bernama Molten Fiend. Untuk kisah dari Molten Fiend ini, dibentuk oleh kesadaran Dewa Iblis kuno, dengan seluruh tubuhnya yang dipenuhi Primal Lightning. Molten Fiend akan mengeluarkan serangan menakutkan, pada siapa saja yang berani masuk ke wilayahnya. Untuk spawn pertama 25 detik, lalu untuk durasi respawn 90 detik. Lalu setelah mati, akan mengeluarkan butiran-butiran cinta kehidupan. Tetapi tubuh yang sudah mati, akan terkubur perlahan ke tanah, dan yang menolong cuma amal ibadahmu. Kemudian ini yang bernama Lava Golem. Kisah dari Lava Golem adalah, di zaman dahulu kala, para Ancient One, menggunakan raksasa batu yang diberi kekuatan Primal Lightning, untuk membangun Santum Island. Setelah para Ancient One menghilang, Lava Golem ini mulai berkeliaran tanpa tujuan, di sekitar sisa-sisa Dewa Iblis tersebut. Untuk spawn pertama 31 detik, lalu untuk durasi respawn 70 detik. Selanjutnya ini yang bernama Fire Beetle. Kisah dari Fire Beetle adalah, setelah Dewa Iblis kuno dikalahkan dalam upaya pelariannya yang gagal, bangkainya secara bertahap terurai menjadi Fire Beetle. Serangga ini bertelur serta meneteskan telur di tubuh mereka sendiri, dan akan mengeluarkan telur tersebut sebelum mati. Untuk spawn pertama 39 detik, lalu untuk durasi respawn 70 detik. Kemudian, ini yang bernama Litho Wanderer. Kisah dari Litho Wanderer terdiri dari parasit berbentuk rumput berpijar, dan inang kerang berkaki banyak. Mata gabungan kerang tersebut memberikan penglihatan bagi parasit, kemudian akan berlangsung selama beberapa waktu, bahkan ketika keduanya dipisahkan secara paksa. Untuk spawn pertama 35 detik, untuk waktu respawn 2 menit, untuk durasi patroli 45 detik. Selanjutnya, ini yang bernama Hornet Lizard. Kisah dari Hornet Lizard adalah hewan yang tingkatannya lebih rendah, yang biasanya ditemukan di dekat reruntuhan Palace Garden. Makhluk pemalu ini menggunakan lidah mereka sebagai senjata untuk memangsa korban yang mendekat. Untuk spawn pertama 40 detik, untuk respawn 70 detik. Lalu, ini yang bernama Scavenger Crab. Kisah dari Scavenger Crab adalah menyukai segala sesuatu yang berkilau. Mereka mengambil harta karun yang besar di sekitar istana kuno, dan menempelkan harta tersebut di cangkang mereka, mengubah diri mereka menjadi harta karun berjalan. Untuk spawn pertama 2 menit, untuk respawn 2 menit. Kemudian, ini yang bernama Dragon Turtle. Kisah dari Dragon Turtle ini adalah hewan yang paling kuat di Sanctum Island. Ia menggunakan perisainya sebagai wadah untuk menciptakan reaksi Primal Lightning dan air laut, serta membawa Elemental Lord kembali ke wujudnya. Setelah reaksi berhasil diaktifkan, energi besar yang dihasilkan akan menghilangkan Dragon Turtle menjadi percikan dan tetesan kecil air. Untuk spawn pertama 2 menit, untuk respawn 2 menit, untuk berhenti respawn setelah 7 menit 15 detik. Selanjutnya, ini yang bernama Elemental Lord. Kisah dari Elemental Lord ini adalah, para Ancient One menciptakan Elemental Lord dengan menanamkan Primal Lightning ke dalam air laut. Sejak saat itu, Elemental Lord menjadi penjaga Sanctum Island, lalu mengawasi hewan-hewan dan mengurung Dewa Iblis. Setelah para Ancient One menghilang, ia kehilangan kesadaran diri, dan hampir tidak dapat mempertahankan wujudnya. Ia tidak bergerak kemana-mana, menunggu tuannya kembali. Untuk spawn pertama setelah 8 menit, untuk durasi respawn 3 menit, lalu diperkuat pada menit ke-12. Dan berevolusi pada menit ke-18. Kemudian, ini untuk berjalannya Lord ke turret yang dituju, seperti menuju masa depan yang cerah. Lalu, ini efek Lord yang terbaru,
dengan dipadukan gerakan menyerang turret yang dituju, seperti menyerang bocil epic yang suka ngetroll, yang suka ngajak buy one, padahal cuma jadi beban tim saja di Land of Dawn. Selanjutnya, ini efek Lord terbaru, jika darah sudah habis, akan mengeluarkan gelombang air laut, yang menenggelamkan bocil-bocil epic gak jelas yang berkeliaran. Sekian video kali ini, tentang pembahasan map baru di Mobile Legends, dan kisah di dalamnya. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda tidak ngetrol lagi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.